Shalom pemirsa yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, senang sekali saya Pastor Yuelo kembali boleh melayani Bapak Ibu Saudara-saudara semua di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari hari ini sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara semua sudah tidak sabar untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam, saya ingin mengajak setiap Bapak Ibu Saudara-saudara semua untuk membagikan, untuk men-share channel YouTube ini ke saudara-saudara terdekat Bapak Ibu Saudara-saudara semua, ke keluarga, ke handai taulan yang Bapak Ibu Saudara-saudara kenal dengan dekat. Silakan share terlebih dahulu dan silakan ketik di kolom komentar, katakan Yesusku ajaib dan luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama kita siang hari ini datang kembali kepada Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita percaya hadiratnya pasti memulihkan setiap kita. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Seberapapun kami yang mengikuti Menara Doa Online pada siang hari ini di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua hanya karena kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan pujian penyembahan kami pada siang hari ini. Dan biar pujian penyembahan kami siang hari ini boleh menjadi pujian penyembahan yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk memuji menyembah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang siap memuji menyembah nama Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Ya, ya ralalaba shikaralaba labalaba. Ya ralaba labalaba labalaba shikaralaba labalaba. Haleluya, haleluya, Engkau baik, Engkau baik, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, haleluya, haleluya, sembah Dia, sembah namanya, puji Dia, haleluya. Terima kasih, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Shenaya la 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 ba 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 la ba. Ya la 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 ba la ba la ba
shakana yara la la ba 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 shikara la la ba la ba la ba. Yara la la ba la ba shikara la la ba la ba la ba la ba la ba shakana yara la la ba 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 la ba. He ana yara la la ba la ba la ba la ba shikara la la ba la ba. Yara la la ma ya la ba shikara la la ba la ba. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
sumber kekuatan bagiku. Katakan dari awal pujian ini bersama-sama, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, mari kita sembah. Haleluya. Ya la 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 shikara la la la. Haleluya. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah, kami sembah, oh haleluya.
Tuhanmu. Haleluya. Kami sembah namamu. Haleluya. Ya la 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 ba la ba shikara la 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 ba la ba. Ya la 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 ba ya la ba shikara la la ba la ba la ba la ba shikara la la ba la ba la ba la ba la ba. Oh, kami memujimu, kami menyembah Engkau ajaib. Tidak ada yang seperti Engkau, tidak ada yang seperti Engkau. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Ya la 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 ya la la. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan, sebab Dia yang layak disembah, yang percaya semua karena anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh memuji menyembah nama-Mu, kami percaya semua oleh karena anugerah-Mu. Bukan karena kuat dan hebat kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terimalah segenap pujian penyembahan kami siang hari ini, agar setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Memberkati setiap pemirsa Menara Doa Online yang siang hari ini berdoa bersama-sama dengan hamba-Mu. Engkau tahu setiap masalah dan pergumulan yang sedang dihadapi oleh setiap pemirsa yang menyaksikan siaran siang hari ini. Dan hamba-Mu yakin dan percaya, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau sanggup bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau sanggup bekerja melalui siaran Menara Doa Online siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan, Engkau pasti akan melakukan bagian-Mu saat kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami sebentar, kami akan menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua ya Bapa. Biar firman Tuhan yang ditaburkan siang hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi semua boleh mendatangkan pertumbuhan rohani bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami siapkan hati pikiran kami untuk menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siapkan hati kami. Dan setiap kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Shalom, puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Senang sekali saya Pastor Yuelo boleh kembali lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Berapa banyak yang diberkati melalui pujian penyembahan yang sudah kita naikkan barusan? Silakan ketik di kolom komentar, saya diberkati. Haleluya. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, mari saudara-saudara share channel YouTube AGCC GBT Kota Kudus ini ke setiap saudara, keluarga, handai taulan yang saudara-saudara kenal dengan baik, ke grup-grup di WhatsApp saudara-saudara, di Facebook, dimanapun saudara-saudara bisa men-share. Itu adalah ladang yang Tuhan siapkan untuk saudara-saudara bisa menjadi berkat di sana. Percayalah saudara-saudara, apa yang saudara-saudara share di mata Tuhan itu sangat-sangat berarti. Share yang saudara-saudara berikan itu sama saja saudara-saudara sedang memberikan pengabaran Injil, memberikan berita baik kepada setiap orang-orang yang belum mendengarnya. Oleh sebab itu saya berikan kesempatan 1, 2, 3 klik like dan juga share channel ini ke setiap pemirsa, ke setiap orang-orang yang Anda kenal. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Dan sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya juga ingin mengingatkan tersedia ladang untuk saudara-saudara bisa tabur dengan benih keuangan saudara-saudara. Saudara-saudara bisa menabur dan saudara-saudara bisa klik klik di kolom deskripsi. Di situ ada nomor rekening hamba Tuhan. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang ingin memberkati, boleh taburlah di sana. Karena ketika saudara-saudara menabur, pasti saudara-saudara akan menuainya. Puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Janji Tuhan Ya dan Amin. Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Saya akan membacakan untuk setiap pemirsa semua dan pemirsa semua bisa memperhatikannya. Mazmur 12 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah.
Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Amin. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, satu-satunya pribadi yang tak pernah ingkar janji hanya Tuhan Yesus. Sebab janji Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa janjinya itu murni. Artinya apa? Janji Tuhan itu asli, saudara-saudara. Enggak ada KW-KW. Dan juga dikatakan janji Tuhan itu telah teruji. Bahkan seperti perak yang dimurnikan 7 kali. Artinya janji Tuhan itu sudah berkali-kali terbukti, saudara-saudara. Bukan sekedar janji kosong, bukan sekedar janji palsu yang seperti manusia-manusia berikan. Tetapi janji Tuhan itu dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap ya dan amin. Nah, tetapi sayangnya banyak orang yang masih tidak percaya akan janji Tuhan. Ketika mereka mengalami pergumulan dalam hidup, berapa banyak orang-orang yang ragu, khawatir, takut kalau Tuhan tidak sanggup untuk memulihkan keadaannya. Kalau Tuhan tidak sanggup untuk menolong, kalau Tuhan tidak sanggup untuk memberkati. Padahal saudara-saudara, kita tahu janji Tuhan selalu berkata apa? Jangan khawatir, burung pipit di udara saja dipelihara. Apalagi kita, biji mata Tuhan, pasti kita lebih diperhatikan oleh Tuhan. Dan Tuhan juga mengatakan jangan khawatir, lebih dari 365 kali saudara-saudara. Kata jangan khawatir muncul dalam Alkitab. Itu artinya setiap hari Tuhan berjanji kita nggak usah khawatir akan permasalahan, akan pergumulan, persoalan, tantangan hidup kita. Nah, tetapi sayangnya banyak orang masih saja khawatir untuk menjalani kehidupannya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, yang harus kita mengerti adalah orang-orang yang khawatir, mereka berpikir bahwa janji Tuhan itu sebetulnya hanyalah sebuah promosi kekristenan. Mereka berpikir bahwa janji Tuhan selalu didengung-dengungkan supaya orang-orang itu datang ke gereja, supaya orang-orang itu menjadi orang Kristen, rame pengikutnya Kristen. Saya mau katakan tidak. Janji Tuhan bukan sekedar promosi kekristenan, tetapi janji Tuhan itu memang sesuatu hal yang murni, sesuatu hal yang pasti dan akan digenapi sesuai dengan waktu Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita tidak merasa bahwa janji Tuhan itu nyata dalam hidup kita, berarti ada sesuatu hal yang salah dalam hidup kita. Yang pertama saya teliti, kita salah karena kita punya kesalahan konsep pikir bahwa janji Tuhan digenapi berdasarkan waktu kita. Ini yang menyebabkan kita salah kaprah dalam menerima janji Tuhan di hidup kita. Orang-orang sering berpikir bahwa kalau Tuhan menolong saya artinya hari ini juga saya pasti sembuh. Hari ini juga masalah saya selesai. Hari ini utang-utang saya lunas semua. Tidak, bukan waktu saudara-saudara untuk menggenapi janji Tuhan. Bukan waktu kita, tetapi waktunya Tuhan sendiri. Nanti janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kalau kita punya pola pikir bahwa janji Tuhan harus sesuai dengan waktu saya, kita ubah. Kita doa sama Tuhan, Tuhan saya nggak tahu kapan waktunya, tetapi saya percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menggenapi janji. Dan saya percaya waktumu selalu yang terbaik, waktumu selalu tidak pernah terlambat. Nah, kalau kita berpikir seperti itu saudara-saudara, maka saya yakin dan percaya janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara-saudara. Tetapi kalau kita berpikir masih menggunakan timeline waktu kita kadang-kadang ngancam Tuhan, Tuhan kalau besok sampai hari ini, ya sampai waktu ini saya tidak menggenapi janjimu, saya gak mau jadi orang Kristen lagi. Saya gak mau ke gereja lagi. Kita ngancam Tuhan, saya gak mau bayar perpuluhan, saya gak mau bayar persembahan. Kita ngancam. Sehingga apa yang terjadi? Sama Tuhan malah kita dibiarin. Diproses lebih ngeri lagi sama Tuhan. Karena kita sombong, karena kita keras hati. Kita tidak mau mengikuti firman Tuhan.
Tetapi kalau kita dengan rendah hati kita katakan, Tuhan saya tidak ngerti kapan. Tapi yang pasti engkau tidak pernah ingkar janji. Saya percaya justru janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara-saudara. Nah, kesalahan yang kedua adalah seringkali orang-orang berpikir bahwa janji Tuhan itu berdasarkan iman kita saja. Karena banyak sekali pengajaran yang mengajarkan bahwa yang penting iman, yang penting iman. Lalu kita merasa bahwa wah, saya harus membesarkan iman saya harus menambahkan kapasitas iman saya supaya janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Ini sesuatu hal yang salah kaprah. Mengapa? Karena supaya janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, itu harus ada dua pihak, yaitu diri kita dan Tuhan. Diri kita bagiannya apa? Diri kita itu bagiannya iman. Dan Tuhan bagiannya apa? Tuhan bagiannya yang menggenapi iman kita. Nah, sayangnya orang-orang salah kaprah dipikir hanya dengan iman saja, ya, dengan kekuatan diri kita maksudnya. Maka apa yang kita doakan terjadi, apa yang kita mimpikan digenapi Tuhan, apa yang kita minta diberikan sama Tuhan. Enggak, salah besar. Kita tidak bisa mengontrol Tuhan. Tuhanlah yang seharusnya mengontrol kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, kita harus sadar yang kedua bahwa janji Tuhan ini ada dua pihak. Antara saya dengan Tuhan, antara kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah punya iman yang besar, tapi Tuhan masih belum memberikannya kepada kita, maka saudara-saudara kita harus bersabar. Kita harus menunggu waktu Tuhan. Jangan paksa-paksa Tuhan, jangan kesusu, maksudnya jangan buru-buru Tuhan. Sehingga Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Tahukah saudara-saudara kalau kita memburu-buru Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan dalam hidup kita, yang jadi adalah kita sedang berjalan di dalam rencana kita sendiri. Dan kalau kita berjalan dalam rancangan-rancangan kita sendiri, maka hasilnya pasti tidak baik. Oleh sebab itu, mari hari ini kita mengerti. Yang kedua, bahwa janji Tuhan digenapi apabila ada dua pihak yang saling bersepakat. Ya, iman kita bersepakat dan kehendak Tuhan juga bersepakat sehingga janji Tuhan itu digenapi dalam hidup setiap kita. Kiranya firman Tuhan siang hari ini memberkati kita semua dan boleh membawa pertumbuhan iman bagi kita dan boleh saudara-saudara melihat kebaikan Tuhan semakin nyata dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah Menara Doa Online siang hari ini. Kita akan akhiri dengan berdoa dan nanti kita juga akan menerima doa berkat, tetapi sebelumnya kita akan doa Bapa kami. Mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu mengubahkan hidup kami, firman-Mu pasti digenapi dalam hidup kami. Ampuni seringkali kami punya kesalahan dalam menanggapi janji Tuhan. Seringkali kami berpikir Tuhan berbohong. Seringkali kami berpikir bahwa janji Tuhan itu hanya omongannya untuk promosi, hanya untuk meramaikan gereja. Ampuni kami, padahal kami harus tahu janji Tuhan harus sesuai dengan waktu Tuhan dan janji Tuhan harus sama-sama sepakat dengan iman dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya kalau kami sabar menanti waktu Tuhan, sabar dan menambahkan iman kami dan sabar untuk menanti kehendak Tuhan di dalam hidup kami, maka kami akan melihat janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati setiap pemirsa Menara Doa Online yang sudah mengikuti. Sebentar mereka akan melanjutkan kegiatan aktivitas, berkati pekerjaan, usaha, studi, apapun yang dilakukannya. Tuhan kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Mari saudara-saudara kita doa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara-saudara angkat dua belah tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Sekarang pemirsa yang dikasih Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam Roh-Nya yang kudus. Untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang diberkati sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan menara doa kita siang hari ini. Jangan lupa bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, klik like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati, jangan lupa menabur untuk pekerjaan Tuhan. Shalom, sampai ketemu lagi esok hari. Bye-bye.